Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Widodo, Koordinator Divisi Hukum Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Apa kabar sahabat Bawaslu semuanya? Semoga dalam situasi sekarang ini kita semua selalu dalam kondisi sehat semua. Baik, sahabat Bawaslu, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya sedikit akan bercerita ngobrol dengan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kaitannya tentang tahapan Pilkada Boyolali tahun 2020 yang saat ini sudah masuk pada tahapan kampanye. Mari kita sedikit diskusi, mari kita sedikit bercerita apa itu kampanye. Baik, kalau kita bicara masalah pengertian kampanye, kampanye pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Baik, tadi adalah pengertian kampanye. Sekarang kita masuk pada metode kampanye. Sesuai dengan pasal 57 kompilasi PKPU, baik PKPU nomor 6, PKPU nomor 10 maupun yang terakhir PKPU nomor 13, metode kampanye meliputi beberapa cara. Yang pertama, pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka dan dialog. Sesuai dengan pasal 58 kompilasi PKPU nomor 6, nomor 10 dan nomor 13 tahun 2020. Yang pertama, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon. Kemudian yang ketiga, tim kampanye. Kemudian selanjutnya yaitu metode kampanye dengan debat publik atau debat terbuka. Ya, diselenggarakan di dalam satu studio lembaga penyiaran publik atau penyiaran swasta atau tempat lain yang disiarkan secara langsung. Ya, ini tentu nanti difasilitasi oleh KPU kabupaten, ya, dalam rangka penyelenggaraannya. Metode kampanye berikutnya adalah penyebaran bahan kampanye. Ini diatur di dalam pasal 60 kompilasi PKPU nomor 6, nomor 10 atau nomor 13 tahun 2020. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat disebarkan pada setiap metode kampanye oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon atau tim kampanye. Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan pasal 23, KPU memfasilitasi bahan kampanye, yaitu ada selebaran atau flyer, kemudian brosur atau leaflet, kemudian pamflet. Adapun sesuai dengan pasal 26, pasangan calon atau partai politik dan gabungan partai politik maupun tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye yang meliputi yang pertama pakaian, kemudian penutup kepala atau topi, kemudian alat makan atau alat minum, kemudian kalender, kemudian kartu nama, bisa juga pin, kemudian alat tulis, payung dan stiker yang ukurannya maksimal 10 x 15 cm. Adapun ada satu ketentuan kaitannya tentang bahan kampanye yang digandakan atau dibuat oleh pasangan calon maupun tim kampanye maupun partai politik maupun gabungan partai politik, maka bila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi adalah Rp60.000. Jadi tidak boleh lebih dari Rp60.000. Baik, kemudian metode kampanye berikutnya adalah pemasangan alat peraga kampanye. Ya, semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon, ya, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih paslon tertentu, ya, yang dapat difasilitasi oleh KPU kabupaten yang didanai oleh APBD maupun dibiayai oleh pasangan sendiri adalah merupakan pengertian dari alat peraga kampanye. Baik, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU, maka ada ketentuan sebagai berikut. Ya, KPU memfasilitasi baliho ukuran maksimal 4 x 7 meter. Ya, paling banyak 5 buah di setiap pasangan calon di kabupaten kota. Kemudian billboard atau videotron paling besar 4 x 8 meter ukurannya, paling banyak 8 buah di setiap pasangan calon di kabupaten kota. Kemudian umbul-umbul, ya, paling banyak sebesar ukuran 5 meter kali 1,15 meter, paling banyak 20 buah di setiap pasangan calon.
di tingkat kecamatan. Kemudian yang terakhir spanduk atau paling besar ukuran 1,5 meter kali 7 meter, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain kelurahan. Di dalam pemasangan alat peraga kampanye ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pasangan calon dapat menambah jumlah APK. Jumlah APK yang dicetak dipasang paling banyak 200% dari jumlah sebagaimana saya sebutkan di atas tadi. Metode kampanye yang lain adalah penayangan iklan kampanye. Sesuai dengan bunyi pasal 62 di kompilasi kompilasi PKPU nomor 13 tahun 2020, penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf F dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Metode kampanye yang lain adalah kampanye di media sosial. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Paling banyak 30 akun resmi untuk seluruh aplikasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta paling banyak 20 akun resmi untuk seluruh aplikasi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun kampanye di media sosial, materi kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. Pasal 48 kompilasi PKPU nomor 4 dan nomor 11 tahun 2020, materi kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dapat berupa: yang pertama ada tulisan, kemudian yang kedua suara, kemudian yang ketiga ada gambar, kemudian yang keempat tulisan dan gambar sekaligus, kemudian terakhir suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif dan tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Itu merupakan ketentuan kampanye di media sosial. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang sangat kami cintai, demikian tadi sedikit ulasan terkait dengan metode kampanye yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap taati protokol COVID-19 dengan tetap menjalankan 3M: mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.